Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang lagi dari kiriman email dari Mas Danton yang menceritakan tentang sebuah pengalaman mistis yang dialaminya sewaktu di kampus ya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo Mr. Chow Sing Sing, kita bertemu lagi dalam sebuah tulisan. Sebelum saya bercerita, saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber channel ini yang terdapat pada cerita pengalaman horor saya sewaktu menginap di salah satu apartemen di Bandung. Pertanyaannya adalah tentang siapa saya dan apa profesi saya sebenarnya, dan kenapa pekerjaan saya di setiap cerita yang saya bagikan di sini selalu berbeda, dan apakah semua cerita yang saya ceritakan ini hanya karangan belaka? Izinkan saya untuk menjawabnya. Semua cerita yang saya kirimkan ke channel ini adalah pengalaman saya pribadi yang saya alami dari semenjak kecil sampai sekarang. Itulah sebabnya ketika saya mengawali cerita saya selalu menyebutkan tempat dan tahun kejadiannya. Dan bisa dibilang kalau kehidupan saya ini tidak berjalan dengan mulus selama ini. Jadi ketika lulus SMA, saya tidak dapat langsung melanjutkan kuliah seperti teman-teman saya yang lain. Saya terpaksa harus gonta-ganti pekerjaan untuk mencari uang. Saya pernah menjadi mekanik sepeda motor di Lembang, jadi tukang cukur rambut, kerja di toko kain di Pasar Baru Bandung, terus menjadi penjaga warnet, jadi personal trainer di tempat gym, lalu jadi sales elektronik di Jalan ABC Bandung, jadi waiters di sebuah bar dan yang lainnya. Dan sekarang saya bekerja sebagai seorang DJ sambil melanjutkan lagi pendidikan saya di sebuah universitas swasta di Jakarta. Terlepas dari kenapa saya punya banyak sekali kisah horor itu, karena ketika kamu bersinggungan dengan satu saja kejadian mistis, maka kamu akan jadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang berbau mistis dan di luar nalar. Itulah sebabnya saya banyak apes dengan hal-hal mistis semacamnya. Terlepas dari percaya atau tidaknya ya, kamu tidak akan percaya hingga kamu mengalaminya sendiri. Dan saya sarankan lebih baik tidak. Dan sekarang saya akan bercerita tentang kejadian horor di kampus tempat saya kuliah. Pada tahun 2017, saat itu saya berusia 27 tahun. Di usia tersebut saya mendapatkan sebuah beasiswa untuk berkuliah lagi di sebuah universitas swasta yang cukup terkenal di Jakarta. Saya mendapatkan dua tawaran beasiswa saat itu, yaitu S1 Akuntansi dan D3 Akuntansi Perpajakan. Dan tentu saja saya memilih D3 Akuntansi Pajak. Karena kalau S1 Akuntansi saya takut kelamaan dan bosan. Beasiswa tersebut saya terima, namun dengan syarat dari pihak kampus kalau saya harus ikut membantu sebagai staf di lembaga pengolahan data statistik untuk Fakultas Ekonomi. Jadi saya setiap harinya harus membagi waktu antara dari siang sampai sore. Saya bekerja di kampus dari maghrib sampai jam setengah 9 malam. Saya kuliah di kelas karyawan.
Dari jam setengah 10 sampai jam 3 subuh saya bekerja sebagai DJ. Dan dari jam 4 pagi sampai jam 11 siang saya tidur. Oh, nggak pernah sholat subuh ini. Untuk nama universitasnya saya nggak akan sebutkan. Yang jelas universitas ini adalah satu-satunya universitas swasta di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965. Dan nama universitas ini diberikan dan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Di universitas tersebut saya bekerja di gedung S, Fakultas Ekonomi di lantai 5. Ruangan tempat saya bekerja bersebelahan dengan ruang-ruangan dosen dan ruang sidang. Masing-masing ruangan disekat dengan dinding yang terbuat dari semacam dinding gipsum yang tingginya tidak sampai langit-langit gedung. Jadi saya masih bisa mendengar dengan jelas suara-suara dari ruangan samping ruang kerja saya. Kejadiannya terjadi pada saat awal-awal saya bekerja di sini. Saat itu, seperti biasanya, setelah saya mengumpulkan kuesioner, kemudian saya menginput isi kuesioner tersebut dalam software SPSS untuk kemudian diolah lebih lanjut untuk keperluan pembuatan tesis dari beberapa klien. Nah, karena jumlah kuesioner itu lumayan banyak dan deadline pekerjaannya itu sudah mepet, jadi mengharuskan saya untuk lembur mengerjakannya sampai jam 9 malam selama 3 hari. Dan saya pun terpaksa harus bolos kuliah. Dari mulai jam 5 sore, seluruh dosen yang bersebelahan dengan ruangan kerja saya itu sudah sepi. Jadi hanya ada saya dan Mbak Santi saja yang berada di lantai 5 tersebut. Mbak Santi ini adalah seorang office girl yang bertugas mengurus dan membersihkan lantai semua ruangan di lantai 5. Jam 7 malam. Untuk melepas penat karena pekerjaan yang masih juga belum selesai, saya pun pergi keluar ruangan untuk sekedar cuci muka di toilet dan ke pantry untuk membuat segelas teh. Kemudian saya pun duduk di deretan kursi di sepanjang koridor ruangan sidang dan minum teh di sana. Tak lama datanglah seorang mahasiswa yang memakai jas alma mater menghampiri saya. "Bang, boleh saya duduk di sini?" tanyanya kepada saya. "Oh, iya, silakan aja duduk," jawab saya. Setelah saya membuka percakapan, akhirnya kita berdua pun mengobrol tentang berbagai macam hal mengenai kampus. Sesekali Mbak Santi melewati koridor tempat saya duduk sambil membawa peralatan kebersihannya dan gelas atau piring kotor yang terdapat pada setiap ruangan untuk dia cuci nantinya. Tak terasa, saya sudah ngobrol hampir 30 menit dengan mahasiswa tersebut. Dan kemudian saya pun pamit untuk kembali melanjutkan pekerjaan saya. Sesampainya di ruangan, baru saja saya duduk, Mbak Santi datang ke ruangan saya sambil bertanya, "Mas, kenapa ngobrol sendirian di ruangan sebelah?" tanyanya heran. "Hah? Sendirian apanya, Mbak? Saya tadi ngobrol sama mahasiswa sini kok," jawab saya. "Aduh, tapi Mas, sumpah Mas, Mbak tadi lihat Masnya ini ngobrol sendiri di sana. Dan gak ada siapa-siapa lagi di sana selain Mas. Tadinya saya pikir Mas itu lagi ngafalin materi kuliah atau apa gitu di sana. Namun pas saya lewat di depan Mas, Masnya kok kayaknya sedang ngobrol sendiri gitu." Mendengar hal tersebut, perasaan saya pun langsung gak enak.
langsung saja saya beresin kertas-kertas kerja saya dan laptop. "Mbak, saya pulang sekarang ya. Saya kerjain di kos aja," kata saya. Mas, turunnya bareng aja ya. Saya juga takut nih." Di dalam lift, Mbak Santi bertanya lagi kepada saya, "Mas, apa mahasiswa yang tadi ngejak ngobrol di ruangan tadi pakai jas alma mater ya? Dan punya ciri ini dan itu?" "Iya mbak, memangnya kenapa?" "Oh, enggak apa-apa mas. Kalau mas mau tahu siapa dia, besok pagi mas main-main aja ke perpustakaan di gedung M," jawab Mbak Santi dengan ketakutan. Besoknya karena penasaran, saya pun mengikuti kata-kata Mbak Santi. Sesampainya di kampus, saya langsung masuk ke perpustakaan yang lokasinya ada di gedung M. Ketika saya masuk, saya pun disuguhi oleh deretan foto-foto lama. Dan ketika melihat foto-foto tersebut, saya langsung sadar bahwa orang yang mengajak saya ngobrol kemarin itu sudah lama sekali meninggal. Saya tidak mau banyak menjelaskan foto-foto yang ada di gedung tersebut dan kapan mahasiswa tersebut meninggal dengan lebih detail, karena sudah pasti nama kampus tempat saya berkuliah ini akan langsung dengan mudah ditebak. Namun, yang jelas, semenjak saya tahu akan hal tersebut, saya nggak berani berada di dalam ruangan lantai 5 yang sepi itu lebih dari jam 5 sore. Sebelum jam 5 sore pasti saya sudah turun ke bawah dan gak akan lembur kerja lagi di sana. Sekian cerita saya untuk siang ini. Terima kasih sudah mau membacakan dan mendengarkan cerita-cerita saya selama ini. Kalau cerita sama orang langsung saya nggak berani, takut disangka anak IndiHome soalnya. Next time setelah selesai sidang tugas akhir kuliah nanti, saya akan cerita pengalaman lainnya di kampus ini. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Danton yang sudah menceritakan pengalaman mistisnya sewaktu di kampus ya. Dan semoga nanti sidangnya lancar ya. Karena sidang sekarang itu enak kayaknya. Tinggal online terus. Ya, kalau menurut saya nggak ada nggak ada groginya sama sekali lah. Karena kan kita cuma menatap layar monitor laptop aja. Kalau saya dulu itu harus berhadapan langsung ya. Dan mengenai curhatan Mas Danton mengenai apa itu, salah satu pertanyaan subscriber yang meragukan cerita Mas Danton ya, menurut saya ya wajar-wajar aja ya. Karena manusia, atau karena dia belum pernah mengalami. Kalau sudah pernah mengalami ya pasti ya udah gitu loh, nggak usah ditanggepi. Next, terima kasih kepada Mas Danton sekali lagi. Sukses untuk kuliahnya. Dan untuk para subscriber podcast Horror Next Story, terima kasih selama ini sudah mendengarkan cerita dari saya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.